kata-kata subhanallah, masya Allah, subhanallah, masya Allah, terus seperti itu saya ucapkan. Penyambutan yang luar biasa, sambutan yang hangat yang luar biasa, begitu pula didikan yang sangat luar biasa. Ini semuanya itu kembali kepada didikan Nabi kita Muhammad yang sudah diterapkannya kepada sahabat Nabi, dan sahabat Nabi kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan begitu seterusnya sampai kepada kita yang bersambung sanadnya keilmuannya kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, tidak disangka dan tidak dinyana, kami mempunyai guru yang sama. Profesor Dr. Said Muhammad Alwi Al-Maliki adalah guru kami berdua sama-sama, alhamdulillah. Sehingga alhamdulillah pondok ini kalau seumpama menjadi saudara kandungnya Dalwa, bukanlah sesuatu yang jauh. Sehingga sebagaimana Dalwa sekarang terus menjadi go internasional, insya Allah Dalpa ke depan akan go internasional. Saya berharap ke depannya insya Allah lebih bagus lagi bangunannya, lebih bagus lagi semua penyambutannya, dan juga lebih bagus lagi terobosan-terobosannya, luar biasa. Jadi ketika kami memandang, melihat TV Tronnya dan sebagainya, masya Allah teringat ini seperti di Dalwa sudah. Saya melihat bagaimana cara mereka dan lain sebagainya, ini seperti Dalwa sudah. Karena memang yang mendidik satu orang, yang memang kita dididik oleh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki untuk betul-betul menjadikan ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Karena ini adalah warisannya Nabi Muhammad, harus dimuliakan. Sehingga alhamdulillah beliau dan kami di Dalwa betul-betul memuliakan ilmu, dan semoga nantinya ke depan Dalpa terus akan berkembang dan berkembang. Nanti insya Allah bukan cuma ada institutnya, bukan cuma ada setainya, tapi insya Allah ada Universitas Islamnya insya Allah. Dan semoga pondok pesantren ini terus turun-temurun sampai kepada anak cucunya. Abah Guru saya Rozi insya Allah putranya pulang dari Hadramut bisa meneruskan, anak-anaknya yang lainnya juga insya Allah semuanya bisa meneruskan, dan semoga terus dari satu orang tua, satu anak, segenerasi dan generasi berikutnya semuanya bisa menyambungkan dakwanya Nabi kita Muhammad SAW dalam pondok ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya tidak bisa membalas. Kadang-kadang saya malu karena Abah Guru tidak dihormati di sana seperti saya dihormati di sini. Tapi apa yang telah dilakukan insya Allah Allah yang membalasnya. Saya begitu tersanjung, walaupun tidak pantas dihormati semacam ini, apalagi husnudzonnya Abah Guru tadi sampaikan terkait dengan kami merasa malu. Jadi kami tidak seperti yang disebutkan, tapi sebagaimana dikatakan oleh saya punya Abah, Segaf, kamu harus merasa paling rendahnya orang, itulah kami. Saya teringat bagaimana saya punya guru Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ketika beliau itu sedang dipuji setinggi langit oleh para ulama yang berdatangan di rumah Menteri Fadil pada saat itu. Sehingga Habib Zain tetap saja bertasbih sambil komat kamit mulutnya itu berzikir pada Allah. Sehingga setelah selesai, maka beliau katakan, yang kalian sangka terhadap diriku semuanya tidak ada. Tapi diriku ini adalah sama seperti anak kecil itu yang ada di depan itu. Beliau katakan demikian. Itulah yang diterapkan dan diajarkan, didirikan oleh guru-guru kami, orang tua kami, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apa yang kami dapatkan pada malam ini, kami anggap semoga itu adalah husnudzon dari kalian. Dan semoga Allah pada malam ini benar-benar menyatakan kepada diri kami dan anak-anak kami, dan juga kepada lembaga Dalwa kami, sehingga insya Allah kami semuanya termasuk yang membanggakan Nabi Muhammad, menyenangkan Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Pada malam ini kita semuanya berkumpul dengan tema yang sangat luar biasa. Kalau bukan karena nikmat dan taufik Allah berikan kepada kita, tidak mungkin kita akan berkumpul. Mohon maaf, tema pada malam ini sangat luar biasa. Tema untuk kajian yang juga sangat luar biasa. Tapi saya yakin ini bukan serba kebetulan. Tapi ini adalah sesuatu yang direncanakan oleh Allah. Sehingga insya Allah malam ini adalah malam cinta beneran. Bukan cinta manusia kepada manusia, tapi cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semua perasaan cinta yang diperintahkan, dianjurkan, digariskan, semuanya itu tujuannya kembali kepada dua cinta, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau cinta pada manusia,
seperti yang dieluk-elukan, dibesar-besarkan, bahkan dibuat sinetron. Di dalam sinetron itu adalah cinta seperti yang kita kenal dan selalu diucapkan oleh anak-anak muda kita. Itu adalah cinta monyet. Tahu kan monyet? Monyet itu kalau seumpama dia itu melihat pisang, pegang pisangnya, dimakan pisangnya. Lagi makan pisang baru separuh, kemudian lihat apel, dibuang pisangnya, ambil apel. Apel dimakan baru juga seperempat, hanya melihat yang lainnya, diambil yang lainnya, dan seterusnya. Itu cinta yang tidak abadi. Cinta suami kepada istri tidak abadi. Bohong yang mengatakan abadi. Bahkan ada sebuah lagu yang sangat fenomenal itu, cinta itu abadi. Beliau sendiri tidak merasakannya, karena cintanya tertolak. Sampai dia meninggal, dia belum sempat kawin. Bagaimana dikatakan cinta abadi? Cinta yang abadi itu hanya milik Allah dan Rasulnya Muhammad. Kalau kita ingin tahu bagaimana cinta yang sebenarnya, sebuah ungkapan rasa yang sebagian daripada kita sudah bisa merasakannya. Cinta adalah sebuah perasaan. Cinta menjadikan seorang itu sulit untuk mendapatkan nyenyaknya tidur. Cinta adalah menjadikan seseorang itu sulit untuk melahap makanan karena dia tidak berselera. Cinta membuat seorang itu tidak tergerak untuk beraktivitas. Cinta menjadikan seseorang itu sesuatu yang berat menjadi ringan, sesuatu yang besar menjadi kecil. Sesuatu pengorbanan itu bukanlah sesuatu pengorbanan, tapi itu adalah sesuatu hiburan. Itulah cinta. Yang di saat kita itu dengungkan kata-kata cinta, banyak di antara kita yang lalai akan makna sebenarnya. Sehingga banyak di antara kita yang ternyata tertipu dan terbohongi dengan katanya sendiri. Di mana tatkala saya bertanya kepada antum semuanya, antum semua yang ada di sini, yang putra, yang putri, apakah kalian cinta kepada Nabi Muhammad? Sekali lagi saya bertanya, apakah antum cinta kepada Nabi Muhammad? Ketiga kalinya saya bertanya, apakah kalian cinta kepada Nabi Muhammad? Saya katakan bohong. Pernah tidak tidur karena Nabi Muhammad? Pernah tidak selera makan karena Nabi Muhammad? Pernah kita berkorban untuk Nabi Muhammad? Itulah saya katakan, cinta sekarang cinta bohong, apalagi cinta pada istri. Yang dikatakan, saya ini cinta sehidup semati, begitu cerai nggak cinta lagi. Begitu kita meninggal, sudah selesai, nggak ada yang mau ikut pasangannya ke dalam kuburnya, nggak bakalan ada. Itu cinta. Cinta yang bohongnya ada di antara kita. Tapi cinta sebenarnya adalah cinta Nabi kita Muhammad kepada umatnya, itu adalah cinta. Kalau kita ingin tahu bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita, dengarkan baik-baik sabda Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau sudah benar-benar menghabiskan segala macam upaya dan usaha, segala macam kesempatan yang diberikan Allah Ta'ala tidak digunakannya semuanya untuk umatnya, dari saking cintanya kepada kita semuanya. Berapa banyak Nabi Muhammad menangis untuk kita? Berapa banyak Nabi Muhammad bersedih untuk kita? Berapa banyak Nabi Muhammad yang harusnya dia mendapatkan kesempatan-kesempatan yang baik itu semuanya ditinggalkannya. Kenapa? Karena disimpannya untuk kebaikan kita kelak nanti di akhirat. Sebagaimana dikatakan, tidak ada seorang Nabi pun yang berjumlah 124.000 Nabi kecuali sudah pernah diberikan hak untuk berdoa dengan dua doa pasti dikabulkan. Semuanya menggunakannya kecuali Nabi Muhammad tidak menggunakannya. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak menggunakannya ya Rasulullah? Aku simpan untuk syafaat bagi umatku kelak nanti di hari kiamat. Nabi kita Muhammad, kalau kita ingin tahu bagaimana perasaan cinta yang sesungguhnya, lihatlah bagaimana cinta Nabi Muhammad kepada kita, sehingga kadang-kadang kita malu kita. Pondok ini adalah pondoknya Nabi Muhammad, mana orang kayanya membantu? Semuanya mau ditimpakan dan disodorkan kepada abah guru. Dia sibuk dalam dakwah, sibuk dalam mendidik, sibuk dalam mengajar. Harusnya ayo sama-sama, ini pondoknya Nabi Muhammad. Coba lihat bagaimana kadang-kadang ada di antara kita yang hadir dalam majelis ini karena terpaksa, nggak enak, karena diundang oleh guru, bukan karena rasa dorongan cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Nabi kita Muhammad cintanya kepada kita sangat luar biasa. Kalau kita ingin tahu bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita, dengarkan ungkapannya yang luar biasa itu. Wallahi inilah arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah,
Aku mencintai kalian semua melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap kalian, bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi Muhammad seperti banyak orang sekarang ini yang cuma ngomong saja tapi tidak ada buktinya? Tidak. Nabi Muhammad membuktikannya selanjutnya dalam hadisnya, keterusan daripada hadis tersebut. Wallahi law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku juga rasakan sakitnya dalam hatiku. Ada di antara kita yang ketika berjalan kakinya terkena duri, terkena paku, kemudian orang tuanya di rumah sana menjerit karena kesakitan? Adakah di antara kita yang ketika kita kakinya terkena duri, kemudian suami kita, istri kita, anak kita, kerabat kita semuanya berjerit karena kesakitan juga? Tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah disebutkan dalam sejarah menangis, berbahagia, bersedih, tertawa, kecuali semuanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Bahkan salah satu bukti daripada cinta Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang diberikan sodoran oleh Allah Ta'ala untuk memegang kunci kekayaan dunia. Nabi Sulaiman tidak diberikan, Nabi Muhammad akan diberikan. Kalau seumpama Nabi Muhammad mau menerimanya, maka niscaya kekayaan Nabi Muhammad melebihi daripada kekayaan Nabi Allah Sulaiman. Bahkan tidak ada salah satu daripada keturunannya yang dalam keadaan miskin. Semuanya akan kaya berkat Nabi Muhammad memegang kunci kekayaan itu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Biarkan aku menjadi hamba biasa. Satu hari aku lapar, satu hari aku kenyang. Ketika aku lapar, aku mohon kepada Allah. Ketika aku kenyang, aku bersyukur kepada Allah. Dan itulah keadaan beliau. Sampai dikatakan seumur hidupnya Nabi Muhammad 3 hari nggak pernah, 3 hari berturut-turut kenyang itu tidak pernah. Mungkin 1 hari kenyang, 2 hari lapar. Mungkin 1 hari lapar, 2 hari kenyang. Tapi 3 hari berturut-turut kenyang tidak pernah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau akan meninggal dunia, selama 2 bulan di rumahnya itu tidak ada yang bisa dibakar dengan api, tidak ada. Sehingga sahabat Nabi bertanya pada Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang kalian makan pada saat itu?" Kata Nabi Muhammad, kata Sayyidatina Aisyah, "Yang kami makan cuma air dan kurma." Yang kita katakan, wah, air kurma juga bikin kenyang. Silakan coba, jangan makan cuma makan air sama kurma. Enggak mengenyangkan. Tapi itu semua dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk apa? Ada sebuah rahasia yang banyak umatnya tidak mengetahui. Kenapa Nabi Muhammad mau rela menjadi orang miskin? Semiskin-miskinnya kita yang ada di sini, dibandingkan rumahnya dengan rumahnya Nabi Muhammad, tidak ada apa-apanya. Rumahnya Nabi Muhammad itu 3 kali 4 semuanya itu. Dapurnya di situ, tempat tidurnya di situ, bertemu dengan tamunya di situ. Itulah rumah Nabi Muhammad. Imam Hasan Basri, ketika beliau itu menangis juga bersama penduduk Madinah ketika rumah Nabi yang berjumlah 7 berjejeran itu di samping masjid Nabi itu dibongkarnya. Ketika Sayyidina Hasan Basri masuk ke dalam rumah itu, diangkat tangannya Sayyidina Imam Hasan Basri, ternyata tangannya menyentuh kepada atap rumahnya Nabi Muhammad. Pendek sekali, kecil sekali, itu rumahnya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad mau rela seperti itu? Sampai suatu waktu ketika beliau itu sedang melaksanakan sholat subuh dalam keadaan lamban sekali. Gerakan sholatnya Nabi itu lamban. Bahkan terdengar dari badan Nabi itu ada sesuatu yang berbunyi. Entah dari mana sumber asalnya suara tersebut. Sehingga begitu Nabi SAW selesai melaksanakan sholat, maka sahabat-sahabat yang besar seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf mendekati Nabi Muhammad, mengelilingi Nabi Muhammad dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau sakit?" "Tidak. Tapi kami melihat gerakanmu sangat lamban. Bahkan kami mendengar suara entah dari mana itu ya Rasulullah." Maka kemudian Nabi Muhammad berdiri. "Mungkin suara daripada batu ini yang aku letakkan di sarungku ini." "Kenapa kalau letakkan di situ ya Rasulullah?" "Aku letakkan 3 batu ini di perutku ini dan aku ikat di perutku supaya mengganjal sedikit karena perut ini sudah tidak kemasukan makanan selama 3 hari 3 malam." Berteriak sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi summa nafsi." Tebusanmu wahai Nabi, itu adalah diriku, orang tuaku, anak-anakku. Biarkan kami yang tidak makan. Jangan engkau sampai tidak makan ya Rasulullah. Kenapa kau tidak beritahukan kepada kami kalau di rumahmu itu tidak ada makanan?
Apa jawaban Nabi Muhammad? Dengarkan baik-baik, lihat bagaimana bukti cinta Nabi Muhammad kepada kita. Kata Nabi Muhammad, apa katanya Allah kiranya kalau seumpama aku membebani umatku dengan urusan makanku? Tidak, biarkan aku anggap apa yang terjadi pada diriku ini adalah hadiah dari Allah. Dengan harapan, tidak ada seorang pun di antara umatku yang sampai tidak makan 3 hari 3 malam. Ada di antara kita yang tidak bisa makan 3 hari 3 malam? Kenapa demikian? Karena sudah digantikan oleh Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad kemudian dalam keadaan miskin mau menerima dalam keadaan seperti itu? Kenapa? Supaya umatnya yang miskin jangan sampai dia itu yang masa kecil hati, wahai umatku yang miskin. Kenapa? Aku pun juga miskin sama sepertimu. Itu maksud tujuannya Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad disebutkan di antara sifatnya, iza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau seorang yang memanggil Nabi, yang mengundang Nabi itu adalah orang nggak punya, maka kemudian Nabi akan datang sebelum waktunya sudah datang. Kenapa? Sebelum berperasaan dalam hatinya, mentang-mentang aku ini miskin, kemudian Nabi Muhammad mengabaikan, merendahkan, sehingga datangnya kapan saja dan sebagainya. Tidak, Nabi Muhammad tidak seperti itu. Sangat jaga perasaannya umatnya. Itulah Nabi kita Muhammad. Bahkan hebatnya Nabi kita Muhammad dan beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Mau ditukar dengan apa? Uang triliunan yang kita dapatkan misalnya tidak bisa menggantikan nikmat yang sangat besar daripada Allah yang diberikan kepada kita, karena kita sudah telanjur menjadi umatnya Nabi Muhammad. 124.000 Nabi, tidak ada satu pun daripada mereka kecuali sudah pernah berdoa, ya Allah jadikan aku salah satu daripada umatnya Nabi Muhammad. Pernah kita berdoa? Pernah kita memohon? Pernah kita berangan-angan? Pernah kita bercita-cita? Tidak pernah, tapi alhamdulillah kita dilahirkan daripada rahim ibu kita, sudah kita termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad. Beritukan dengan apa nikmat ini? Sehingga lihat cintanya Nabi kita Muhammad untuk kita sebagai umatnya. Suatu waktu beliau itu sholat malam, kemudian salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, ketika sujud menangis, ketika rukuk menangis, ketika berdiri menangis, sampai Sayyidah Aisyah itu merasa kasihan kepadanya, sehingga didekati oleh Sayyidah Aisyah dan ditanya, ya Rasulullah, engkau adalah seorang Nabi yang spesial, engkau seorang Nabi yang diampuni dosanya yang telah lalu, bahkan yang akan datang pun diampuni oleh Allah Ta'ala dengan kesaksian Al-Quran. Kenapa kau sampai seperti ini? Apa jawaban Nabi Muhammad? Aku sedang memohon untuk umatku. Apa yang kau mohonkan ya Rasulullah? Ditanya oleh Aisyah. Aku tadi memohon kepada Allah begini, ya Allah, jadikan aku ini adalah yang mewakili seluruh umatku ketika mereka dihisab nanti. Jadikan aku ini ya Allah sebagai yang mewakili seluruh umatku ketika dihisab nanti. Maka kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, apa jawaban Allah? Allah bertanya kepadaku, kenapa kau minta itu wahai Muhammad? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, Gal ya Rabb, aku memintanya karena aku takut satu daripada umatku, berarti satu daripada kita, nanti ketika berada di depan Allah Ta'ala dihisab, kemudian dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukannya selama di dunia. Akhirnya dia terkuak aibnya, malu di depan umat-umat yang lain. Aku tidak mau dia malu, karena aku yang menanggung malunya semuanya. Siapa dia? Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad ketika berada di dalam sakaratul maut, detik-detik ajal akan tiba. Di saat itu tidak ada satu orang pun pasangan suami istri yang mau mengenal lagi, mau mengingat lagi, mau menyebut salah satu daripada pasangannya. Tidak. Anaknya tidak, kerabatnya tidak. Yang dipikirkan cuma dirinya saja. Tapi subhanallah, ketika di akhir umur Nabi Muhammad SAW, ternyata suara lirih yang sudah tidak terdengar lagi kecuali dengan Imam Ali mendekatkan telinganya ke lisan mulia Nabi Muhammad, ternyata ucapan terakhirnya adalah ummati, ummati. Kenapa diucapkan semacam itu? Karena detik-detik sebelumnya, ketika ada satu orang yang mengetuk pintu, maka kemudian Sayyidah Fatimah dari dalam rumahnya mengatakan, tidak tahukah kalian bahwasanya Nabi Muhammad dalam keadaan sakit? Jangan kalian terus mengetuk-mengetuk pintu itu. Nabi Sayyidah Fatimah mengatakan demikian karena beliau itu sedang galau memikirkan Nabi yang dalam keadaan terus melemah dan melemah. Maka kemudian Nabi SAW memanggil Sayyidah Fatimah, bukakan pintunya. Itu bukan seorang manusia, tapi itu adalah malaikat Israel yang datang kepadaku. Dibuka.
sambil menangis Sayyidah Fatimah. Begitu datang Sayyidina Israel, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah, satu-satunya nabi yang dia itu datang kepada Nabi Muhammad ketika menjemput ajalnya, diperintahkan dulu oleh Allah Ta'ala, minta izin dulu. Kalau diizini ambil, kalau nggak diizini kembali lagi ke atas langit." Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa pernah datang oleh Israel, ketika dia itu datang, dia kasih tahu, "Gal siapa di luar sana? Israel, mau ngapain kamu? Aku mau mencabut nyawamu." Ditempeleng oleh Sayyidina Musa sampai matanya itu keluar. Ada memang hadisnya seperti itu. Kemudian dikembalikan lagi. Lalu dia bertanya, "Wahai Musa, jangan kau marah kepada aku ini adalah menjalankan perintahnya Allah. Kalau engkau mau supaya panjang umurnya, minta kepada Allah dan Allah membolehkan itu untuk kamu." Maka kemudian dia tanya, "Silakan tanya, wahai Jibril, bolehkah aku minta masih panjang umurnya di dunia ini?" Maka dijawab oleh malaikat Jibril, kata Allah Ta'ala, "Gal boleh. Kamu pegang kulitnya sapi itu, maka seberapa banyak yang tersentuh dengan tanganmu, maka seberapa banyak itu pula tahun-tahun yang kamu akan hidup. Lalu setelah itu apa? Setelah itu mati juga. Kalau begitu biarkan aku mati sekarang." Itu Sayyidina Musa. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad minta izin dulu. Sehingga apa kata Nabi Muhammad kata saat itu? Ar-Rafiqal A'la, Ar-Rafiqal A'la. Biarkan sekarang ini waktunya aku untuk berteman dengan pertemanan yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itulah kemudian dimulai pencabutan nyawa Nabi Muhammad. Ketika dicabut, Nabi Muhammad merasakan sakit. Sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu dan berkata, ya Israel, innal mauti la sakarat." Sesungguhnya kematian itu ada rasa sakit. Gal iya Rasulullah, dan ini sudah diringankan olehku, sudah sampai 1000 kali lipatnya. Kalau begitu umatku juga akan merasakannya. Di saat-saat seperti itu kita masih dipikirkan Nabi Muhammad. Apa katanya Nabi SAW? Gal iya, bahkan lebih. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Ada 2 riwayat. Begitu ditanyakan, dikatakan dan dinyatakan oleh Sayyidina Israel bahwasanya umatmu akan merasakan lebih daripada sakit yang kamu rasakan, dinyatakan oleh Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ada 2 riwayat. Yang pertama, ya Allah, jadikanlah semua rasa sakit yang akan dirasakan oleh umatku, biarkan saya menahannya dan saya yang merasakannya sekarang ini. Riwayat yang lainnya, ya Allah, jadikanlah separuh daripada rasa sakit daripada sakaratul maut, biarkan aku yang menanggungnya untuk umatku semuanya. Itu cinta. Lalu apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Kita ingin tahu bagaimana cinta sesungguhnya pada Muhammad. Lihat sahabat Nabi. Kita ingin tahu bagaimana cinta Nabi kita Muhammad SAW. Lihat pada para ulama. Lihat pada Habib Ali Habsyi Sayyidul Maulid, yang dia itu setiap hari mengajar, setiap hari berdakwah, setiap hari bersalawat kepada Nabi, setiap hari memperagakan akhlaknya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Satu, supaya dia itu berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad. Nggak mau dia itu sampai masuk dalam surga, tapi di situ nggak ada Nabi Muhammad, dia tidak mau. Buat apa masuk surga kalau sama di situ tidak ada Nabi Muhammad? Itulah yang menjadikan motivasi yang besar di dalam dadanya, di dalam hatinya, sehingga apa? Apa yang dilakukannya selama dia hidup itu adalah tujuannya cuma satu, supaya dia itu bertetangga dengan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin tahu, mari kita belajar pada sahabat Nabi. Kita belajar kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, yang setiap hari bersama Nabi Muhammad. Kemanapun Nabi Muhammad bersama Bilal, Bilal selalu menyertainya di dalam peperangan apapun. Dari 27 peperangan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad selalu ada Bilal. Setiap kali Nabi Muhammad ingin melaksanakan sholat, perintahkan Bilal untuk azan dan iqamah. Sehingga ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, Sayyidina Bilal termasuk yang terduduk, terdiam. Karena apa? Karena kehilangan sesuatu yang selama ini berada dekat dalam hatinya. Sehingga setelah Nabi SAW meninggal, 1 bulan kemudian datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, izinkan aku untuk pergi ke Syam. Kenapa? Kamu akan tinggalkan Madinah, di tempat yang justru banyak kenangan dengan kekasihmu Muhammad, kemudian kamu akan tinggalkan juga. Justru karena itulah aku akan tinggalkan. Aku punya istri, aku punya anak, aku punya tanggung jawab memberi makan mereka. Selama aku di Madinah, aku tidak bisa bekerja. Bagaimana aku bekerja? Setiap aku keluar rumah, di situ teringat Nabi Muhammad. Setiap aku berada di mana-mana,
setiap aku berada di pasar, setiap aku berada di mana saja, tanah yang aku pijak, di situ tampak wajah Nabi Muhammad. Bagaimana aku bisa bekerja? Apa kata Abu Bakar? Tetap tidak aku izinkan. Di saat itulah kemudian saya Bilal berkata, kamu ketika membebaskan aku dulu, dengan engkau membeliku daripada tuanku dulu, maksudnya adalah Allah, karena Allah, atau karena untuk supaya aku mengabdi kepadamu? Kalau tidak, karena Allah. Kalau bisa, lepaskan aku. Akhirnya dilepaskan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal berangkat ke Syam bersama keluarganya, tidak lagi tinggal di Madinah. Tidak mampu beliau. Kenapa? Rasa cinta yang membeluk dari dalam dada. Inilah orang yang patut dicintai oleh kita. Kenapa? Dia sudah berkorban semuanya. Nyawanya dikorbankan, hartanya dikorbankan, semua kesempatan yang baik dikorbankan, semuanya untuk kita. Ini yang patut untuk kita cintai, bukan keluarga kita, bukan istri kita, semua itu di tangan kita, silahkan. Bahkan kalau kita boleh cinta, cinta kepada keluarga tapi untuk Nabi Muhammad. Cinta kepada keluarga karena Allah SWT, itu yang benar. Tapi kalau kita kepada keluarga, itu sesuatu yang sangat membodohi umat dan membodohi diri kita sendiri karena hawa nafsu itu. Coba lihat, begitu 1 tahun dia meninggalkan kota Madinah, maka Sayyidina Bilal bermimpi Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Bilal, ma hadzal jafa, ama ana laka an tazurani? Wahai Bilal, apa ini kekerasan hati ini? Engkau tidak rindu kepadaku? Sudah meninggalkan sampai 1 tahun engkau tidak datang kepadaku? Maka langsung dia bangun dari tidurnya dalam keadaan menangis, dan dia perintahkan istrinya untuk menyiapkan segala persiapan. Lalu dia itu pacu kudanya dan tidak berhenti sampai ke Madinah. Perjalanan 1 minggu terus dia pacu dalam keadaan menangis karena cinta dan rindunya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu sampai di kota Madinah, langsung tersungkur di atas kuburan Nabi SAW. Dipeluknya, dia menangis, dia masih ingat semuanya yang terkenang di dalam pikirannya, semua teringat. Begitu terdengar, tersebar bahwa Sayyidina Bilal datang pada saat itu, Sayyidina Abu Bakar datang, Sayyidina Umar datang, Sayyidina Utsman datang, Sayyidina Abdurrahman bin Auf datang, sahabat-sahabat Nabi yang besar semuanya datang. Sehingga kemudian setelah melihat Sayyidina Bilal, mereka senang, gembira, bahagia. Lalu mereka minta, wahai Bilal, ayo kembalikan lagi kenangan kita bersama Nabi Muhammad. Apa maksudmu wahai Abu Bakar? Azanlah untuk kami. Apa kata Nabi kita? Kata Sayyidina Bilal, tidak ya Abu Bakar. Semenjak aku meninggalkan kota Madinah, semenjak Nabi SAW meninggal dunia, aku tidak pernah azan lagi. Aku tidak mampu, aku selalu mengingat kepada Nabi Muhammad. Sampai kemudian Sayyidina Umar memintanya, ditolaknya juga. Sayyidina Abdurrahman bin Auf mintanya, ditolak juga. Sampai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang waktu itu masih umur 7 tahun. Dia datang, ya Bilal, azin lana kama azanta li jaddina. Wahai Bilal, azanlah untuk kami sebagaimana kamu telah azan untuk kakek kami. Sekarang aku minta, dengan nama cucunya Nabi, azanlah untuk kami. Apa kata saya Bilal? Diciumnya, dipeluknya. Lalu dia kata, ya wahai Hasan, wahai Husain, ketahuilah bahwasanya sebelummu itu sudah banyak sahabat-sahabat yang besar memintaku untuk supaya aku mengundangkan azan. Aku menolaknya. Tapi kalau engkau yang memintanya, engkau yang selalu dicium oleh Nabi, engkau selalu peluk oleh Nabi. Berapa banyak Nabi SAW sholat, ketika kalian berdua naik ke atas punggungnya Nabi, maka Nabi SAW melamakan sholatnya. Kalau seumpama saya menolak permintaan kalian, bagaimana kiranya apa yang aku katakan kepada Nabi? Baik, aku akan melaksanakan azan dengan permintaanmu wahai cucu Nabi. Akhirnya dikumandangkan azan. Begitu dikumandangkan azan, Allahu Akbar, semuanya Ahlu Madinah itu keluar semuanya, mengira bahwasanya Nabi Muhammad sudah dilahirkan kembali atau hidup kembali. Mereka menangis. Abu Ihsan Nabi SAW, semuanya berkumpul, laki perempuannya berkumpul. Sehingga kemudian ketika Sayyidina Bilal mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia tidak mampu, kemudian dia pingsan. Itulah cinta. Kita ingin tahu bagaimana cinta sebenarnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal? Sehingga ketika meninggal tercium bau dari mulutnya, bau seakan-akan gosong atau terbakar. Kenapa? Karena hatinya benar-benar terbakar karena rasa cinta dan rindu kepada Nabi kita Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang cuma menjabat sebagai khalifah 2 tahun 6 bulan setelah meninggalnya Nabi SAW, beliau yang setiap hari bersama Nabi Muhammad, setiap hari bersama Nabi Muhammad, tidak ada Nabi Muhammad di satu tempat kecuali Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada di sebelahnya. Subhanallah, ketika beliau meninggal dunia, maka yang paling sabat,
yang paling kuat keimanannya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi bukan berarti dia itu tidak mencintainya dan tidak menangis, tidak sedih karenanya, tidak. Tapi beliau ungkapkan setiap malamnya ketika berduaan bersama Allah. Di saat beliau itu sedang sepi, tidak ada orang lain, di saat itulah dia teringat Nabi Muhammad. Sehingga istrinya Sayyidatuna Asma binti Umayyah dia berkata, demi Allah aku bersumpah, semenjak Nabi Muhammad meninggal dunia, setiap malam Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika sudah tahajud, maka beliau kemudian merangkul kedua kakinya dan membenamkan kepalanya di antara kedua kakinya, kemudian dia menangis sejadi-jadinya. Apa yang dikatakannya? Wa syauqa ila Rasulillah. Alangkah rindunya aku kepadamu wahai Nabi. Beliaulah yang pernah di masa hidupnya Nabi SAW, beliau itu pernah duduk-duduk Nabi Muhammad, kemudian beliau berkata kepada Muhammad, ya Rasulullah, izinkan aku pulang sebentar saja untuk makan. Baik, silakan Abu Bakar. Dalam waktu yang singkat datang lagi. Sehingga Nabi bertanya, Gali Abu Bakar, sudah kau makan? Secepat itu. Tidak pernah aku melihat ada orang yang minta izin pada aku untuk makan, kemudian secepat itu dia juga kembali. Apa jawaban Abu Bakar? Ya Rasulullah, tadi sebenarnya aku sudah berada di meja makan. Istriku sudah menyiapkan makanan. Dan demi Allah ketika sudah aku ambil satu suapan, aku masukkan ke dalam mulutku, di saat itulah teringat wajahmu. Sehingga pada saat itu, kalau seumpama aku tidak cepat-cepat kembali dan melihat wajahmu, maka niscaya aku akan gila karenanya. Demi Allah ya Rasulullah, satu suapan pun tidak masuk dalam mulutku, karena teringat kepada wajahmu. Dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika hijrah Nabi Muhammad SAW, apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Dipangkunya, digendongnya, di atas pundaknya, sampai naik ke atas Gua Nur itu Nabi SAW itu berada di atas gendongnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkorban semuanya. Kenapa? Karena cintanya kepada Nabi kita Muhammad. Itu adalah cinta yang benar-benar cinta. Kita lihat bagaimana Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, cintanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah malam hari, selain cinta kepada Allah, cinta juga kepada Rasulullah. Cintanya kepada Allah diungkapkan dengan solat, solat dan solat, solat dan solat sampai subuh. Dari sejak Isya sampai subuh. Kalau udah siang baca solawat sampai maghrib. Sehingga ditanyakan oleh muridnya, kapan tidurnya engkau? Engkau sibukkan malam dengan solat, engkau sibukkan siang dengan solawat. Apa jawabannya? Bagaimana orang yang cinta dengan orang dengan zat yang dicintainya? Dia tidak akan merasa susah, tidak akan merasa resah, tapi yang ada itu adalah hiburan dan kebanggaan serta kebahagiaan. Di malam hari aku teringat cintaku pada Allah, aku solat kepadanya. Di siang hari aku teringat cintaku pada Nabi Muhammad, aku bersalawat kepadanya. Sehingga waktunya itu tidak pernah tidur kecuali karena ketiduran. Nggak pernah dia itu meletakkan bantal kemudian meletakkan kepalanya di atas bantal. Tidak pernah. Karena apa? Rasa cinta. Itu rasa cinta. Sekarang saya mau tanya lagi, antum semuanya cinta pada Nabi Muhammad? Masih juga mau berbohong? Kalau ditanya apakah antum semuanya cinta pada Muhammad, doakan beb, semoga kita ini termasuk cinta pada Muhammad. Kalau kita cinta pada Muhammad, ayo cintai Nabi Muhammad. Dengan bagaimana perjuangkan agamanya Nabi Muhammad. Mari kita berjuang. Kita ingat bagaimana ada sebuah mimpi, di mana mimpi itu terjadi pada malam haul saya punya abah. Subhanallah, pada saat itu dia itu datang, yang bermimpi itu berziarah kepada makam abah saya, baca Quran. Ketika baca Quran dalam mimpinya itu tiba-tiba datang rohaniah. Di saat datang rohaniah, entah karena apa, tiba-tiba dia menangis, terbawa, menangis. Di saat dia menangis, tiba-tiba terdengar suaranya Nabi dari dalam kubur saya punya abah. Apa suaranya Nabi Muhammad? Apa yang diucapkannya? Katanya, ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman. Alangkah banyaknya kerusakan umatku di zaman ini. Diulangnya sampai 3 kali sambil dalam keadaan menangis. Maka kemudian yang bermimpi itu berdiri dan dia berkata, ya Rasulullah, inni ba'ubzil jami'a awqati kullaha lid'a'wa ilallah. Aku akan habiskan waktu semuanya untuk berdakwah ilallah. Keluar Nabi Muhammad. Kemudian yang berkata itu, yang bermimpi itu dipegang kepalanya, diciumnya, kemudian dikatakan kepadanya, ya waladi, ata'rifu ma sababu fasadi ummati fi hadzal zaman? Wahai anakku, tahukah kalian kenapa kerusakan umatku di zaman ini begitu banyak? Maka dijawab oleh yang bermimpi, tidak ya Rasulullah. Li'annahum ma yatamassakuna bi kitabin la masila lahu. Karena mereka tidak lagi berpegang teguh dengan satu kitab yang tidak ada bandingannya. Kitab apa ya Rasulullah? Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali.
Oleh karenanya ayo, kalau memang benar-benar kita cinta pada Muhammad, ayo habiskan waktunya, niatkan untuk diri kita untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Habiskan waktu kita, habiskan harta kita, bahkan nyawa kita peruntukkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita semuanya termasuk cinta pada Muhammad. Kalau sudah cinta pada Muhammad, yang terjadi adalah berkah. Insya Allah malam ini kita akan berniat untuk mencintai Nabi Muhammad, memulai cinta kepada Nabi Muhammad, dan kita ingin membuktikan dengan apa yang kita bisa untuk Nabi Muhammad, dengan niat yang banyak untuk Nabi Muhammad, dan insya Allah tidak ada seorang pun di antara kita yang keluar dari tempat ini kecuali semuanya dapat berkah. Sehingga malam ini adalah malam cinta dan malam berkah insya Allah. Berkah harta bendanya, berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah keluarganya, berkah segala-galanya yang Allah berikan kepadanya, sehingga semuanya menyenangkan, semuanya membahagiakan, orang tuanya membahagiakan, keluarganya membahagiakan, anak keturunannya meneruskan, insya Allah semuanya membahagiakan, dan insya Allah akhirnya kita bahagia dengan kebahagiaan yang paling besar, yaitu ketika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Sebelum saya tutup, mungkin ada di antara pian-pian seberataan yang belum mendapatkan ijazah langsung salawat busyra. Salawat busyra itu adalah salawat tanda cintanya Nabi Muhammad untuk umat. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad tahu bagaimana mutu keimanan umat sekarang ini. Ingat gak dulu, orang tua kita kalau punya hajat baca Yasin berapa kali? 41 kali. Coba kalau semua diumumkan sekarang oleh Abah Guru, kita tidak akan selesai acara ini kecuali setelah baca Yasin 41 kali. Setuju? Tuh, nggak ada yang jawab kan? 2,5 jam lagi berarti. Tahu Nabi Muhammad. Oleh karenanya subhanallah, 8 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2015, lebih tepat lagi pada malam 10 Muharram, lebih tepat lagi pada malam Jumat, pada saat itu ada salah satu anaknya Habib Hasan Baharun yang bermimpi Nabi Muhammad SAW, dan Nabi mengajarkannya salawat busyra ini. Begitu ditalkin oleh Nabi sampai selesai, bangun langsung hafal di luar kepala. Lalu ketika bangun dari mimpinya itu, maka dilihat jam tepat pukul 2 malam, dan subhanallah langsung semerbak bau gahru. Dan tidak hilang harumnya bau gahru itu di kamarnya sampai 3 hari 3 malam. Kata Nabi Muhammad dalam mimpinya itu, yang baca salawat busyra ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengkabulkan hajat, memudahkan urusan, melapangkan kesulitan, menghindarkan daripada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Jadi mujarab sekali. Kalau pian setiap harinya wiridnya dibaca 41 kali. Kalau pian ada hajah, maka baca 121 kali. Terutama para santri dan santriwati seperti di Dalwa, alhamdulillah setiap minggu gantian mimpi Nabi SAW itu dengan berkat salawat busyra. Jadi baca 121 kali pada malam Jumat. Niatkan ketika baca salatan tubasyiruna biha. Itu di situ niatnya. Rahasia salawat busyra adalah di dalam salatan tubasyiruna biha. Waktu baca salatan tubasyiruna biha, niat hajatnya. Pada malam Jumat baca 121 kali, atau ketika kita punya hajat, misalnya apa? Ketika kita bertemu dengan orang takut sampai dimarahi atau takut sampai ada nggak gagal keinginannya, maka baca 121 kali, insya Allah kabul hajat. Nah, kemudian kalau nggak punya anak, ketika mau berhubungan badan suami istri itu baca sebanyak 21 kali. Sangat terkenal. Jadi termasuk salawat yang paling mujarab untuk mempunyai anak itu adalah salawat busyra ini. Dimuat di dalam kitab doa hamil yang dikarang oleh Habib Alwi Mauldawilah, disebutkan seperti itu. Karena memang banyak yang membuktikannya. Nah, ayo sebelum saya baca, kemudian antum ikuti, saya akan terjemahkan dulu supaya lebih mantap kita membacanya. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah, haturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami, pemimpin kami Nabi Muhammad, sahibil busra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bahagia, tidak ada seorang pun di antara kita yang mendapatkan kabar gembira kecuali sebabnya, wasilahnya, wasitohnya Nabi Muhammad. Salawat yang aku baca ini ya Allah, maksudnya, tujuannya, tubasyiruna biha, engkau berikan kami kabar gembira, engkau bahagiakan kami, wa ahlana, dan semua keluarga kami, wa uladana, dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyaihina wa muallimina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua santri serta santriwati kami. Min yaumina hadza, dari hari ini engkau bahagiakan kami ya Allah,
ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Nah, jadi kalau seumpama kita baca dan tahu artinya lebih mantap. Ayo sekarang ikuti saya sekali, kemudian kita akan baca 5 kali dengan nada tibil qulub. Kenapa dibaca dengan nada tibil qulub? Karena 2 tahun yang lalu Nabi Muhammad diimpikan membacanya dengan nada tibil qulub. Semenjak itulah kemudian sholat busyra itu luar biasa, jadi viral kemana-mana itu setelah diimpikan dibaca dengan nada tibil qulub. Nah, jadi ayo sama-sama kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa jami'a, ya, bukan wa jami'i, ya, wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina. Sebetulnya kalau dari segi nahu, wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatina wa talabatana. Talabatina kan? Tapi subhanallah, oleh Nabi dikatakan jangan dibaca talabatina wa talabatana. Kenapa? Maktuf kepada jami'ah, bukan maktuf kepada muallimina wa masyaihina. Kenapa ya Rasulullah? Supaya enggak sama antara kedudukan guru dengan murid. Subhanallah. Sampai di dalam hal itu pun diajarkan sopan santun kepada guru. Wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kita baca 5 kali dengan niat semua hajatnya terkabul insyaallah. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Dan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali semuanya bermimpi Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim.